Sehingga pada tahun 2000 pandemi udah berakhir kan, ternyata masih berlangsung pandemi tersebut, dan kita membiasakan diri terhadap kondisi tersebut, dan kita mengenal misalnya seperti new normal. Jadi kita memulai aktivitas baru kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti itulah keadaannya pada saat awal 2021, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kita harus munculkan, dan terutama sekali adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Sehingga memang kegembiraan itu menjadi tertunda karena keberlangsungan pandemi itu. Walaupun setelah kita melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, dan kita memulai dengan interaksi sosial yang selama ini kita rindukan akibat kecemasan yang selama ini kita rasakan pada tahun 2020. Sehingga di tahun 2021 awal, pertengahan sampai akhir kita mulai bersama-sama untuk beradaptasi secara kolektif, dan interaksi sosial kita sudah beranikan diri walaupun pada tataran protokol kesehatan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 itu akibat keberanian, akibat adaptasi yang kita lakukan, sehingga kita bisa saling bertemu kembali, saling silaturahmi kembali dengan tataran new normal. Dan sedikit banyaknya kerinduan terhadap interaksi sosial itu sudah terpenuhi, walaupun memang ada standar baru terhadap protokol kesehatan. Dan perubahan-perubahan itu sedikit banyaknya melahirkan peradaban baru. Media sosial yang kita belum pernah kita dengar muncul, misalnya seperti Clubhouse, dan muncul individu-individu baru yang memanfaatkan media sosial lain, misalnya TikTok dan lain-lain, YouTube yang semakin menjamur misalnya. Itu menjadi pelajaran yang berarti bahwa di dalam kesulitan terdapat berbagai macam cara untuk bisa melalui kesulitan tersebut. Peradaban-peradaban baru ini yang kita mampu elaborasi, beradaptasi, menjadikan pelajaran, sehingga bisa kita keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut dan berselancar kembali dalam interaksi sosial yang kita inginkan, yang kita ingin capai. Dan paradigma pemikiran kita kembali terbuka bahwa memanfaatkan media sosial dalam kondisi ini menjadi hal yang utama. Memanfaatkan internet, memanfaatkan Facebook misalnya, Twitter misalnya, menjadi interaksi sosial baru dalam kehidupan dan peradaban pandemi tersebut. Itu tidak menutup pertemanan kita, bahkan melahirkan pertemanan-pertemanan baru, melahirkan harmonisasi baru, melahirkan jejaring sosial yang baru, dan rasa empati yang meningkat yang kita rasakan pada saat menjalani tahun 2021. Banyak individu baru terdorong rasa empati terhadap kemanusiaan, membantu sesama. Kalau kelebihan rezeki, dia berbagi ke teman-teman, sehingga tetap tercipta interaksi sosial dan silaturahmi yang positif.
itu adalah pelajaran yang paling berharga yang kita temukan pada tahun 2021. Sebenarnya kalau kita flashback ya hampir tidak ada, karena kepentingan kita sama, bagaimana bersama-sama menghadapi pandemi. Ya kalau menjengkelkan ya mungkin hewan peliharaan saya yang sering buang air di sembarang tempat, sehingga saya berinisiatif dengan keluarga untuk membelikan kandang dan mengkandangkan supaya tidak terlalu kotor. Ya itu aja sih sebenarnya. Dan di penghujung tahun 2021 ini kami keluarga tertimpa musibah. Ibu mertua saya meninggal tepatnya di tanggal 26 Desember. Semoga ini menjadikan keluarga kita memetik hikmah yang berarti buat kita semua sekeluarga, dan diberi ketahanan untuk bisa menyambut tahun 2022. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini bisa keadaan lebih kondusif, kita bisa melewati sama-sama pandemi COVID-19 dan virus-virus varian baru. Kita bisa bertahan dan memulai aktivitas secara normal, sehingga bisa meningkatkan produktivitas masing-masing individu. Buat keluarga, sahabat, orang-orang terdekat, dan seluruh teman-teman yang mempunyai rasa simpati terhadap saya, semoga dipermudah urusannya, dipermudah segala aktivitasnya, dan dipermudah rezekinya bisa lebih baik lagi di tahun 2022 ini, dan bisa menjadikan pelajaran tahun 2021 sebagai loncatan menuju ke arah yang lebih baik lagi, dan semoga seluruh cita-cita, keinginan kita sama-sama bisa realisasikan untuk tahun 2022 ini. Semoga tahun 2022 ini menjadi momentum yang berarti untuk bisa melewati dan bisa menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaru, dan inovasi terbaru, sehingga bisa menciptakan suatu produktivitas masing-masing individu. Dan harapan saya, semoga saya pribadi, seluruh keluarga, sahabat, orang-orang terdekat saya bisa lebih baik lagi, dan bisa dipermudah segala capaian, segala cita-cita, dan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat teman-teman masyarakat bisa lebih baik lagi ekonominya, kemudian bisa bekerja kembali secara normal, berpenghasilan secara normal. Sekali lagi selamat tahun baru 2022. Semoga lebih baik lagi ke depan. Mari senyum.